Saya baru saja menikmati manisnya madu Wanagama, yang kalau kita teliti lebih lanjut, di balik manisnya madu Wanagama ini tersimpan jejak pengetahuan tradisi yang akan kita uji lebih lanjut, apakah sesuai selaras dengan pengetahuan modern ilmiah. Saya akan mengajak Anda untuk mengungkap dan menampilkan bagaimana proses madu Wanagama ini dihasilkan dari masyarakat di sekitar hutan pendidikan Wanagama. Saat ini saya berada di petak 17 Hutan Pendidikan Wanagama. Saya akan menemui seorang peternak lebah madu yang sudah bertahun-tahun mengembangkan lebah di Wanagama ini dan memproduksi madu yang sangat punya keunikan tersendiri. Di sini saya akan mengajak Anda untuk mengetahui bagaimana pengetahuan tradisi yang dikembangkan oleh masyarakat dalam membudidayakan lebah madu dan memproduksi madu yang punya keunikan tersendiri. Mari kita bertemu dengan beliau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak Hari? Baik Pak. Sedang apa ini? Sedang kontrol cek lebah Pak. Oke, Pak Hari, ini saya sedang membuat video untuk mengungkap bagaimana sebenarnya masyarakat sekitar hutan Wanagama ini membudidayakan lebah madu. Mungkin Pak Hari bisa cerita Pak, sejarahnya bagaimana Pak Hari? Ya, lebah madu itu pertama kita di sini kan hutan Pak. Sebelum dikelola Wanagama itu mbah saya juga sudah melihara pakai stup bunder itu. Nah sekarang sudah seperti ini Pak, dijual buat banyak di sekitar Wanagama ini Pak. Sudah sejak tahun berapa Pak Hari? Saya sudah tahun 91 Pak, SMA. Ya. Pengetahuan lebah madu ini dari siapa diperoleh Pak? Dari mbah saya Pak. Nah, mungkin bisa diceritakan keunikan dari budidaya lebah di sini itu apa saja Pak? Pertama, lebah di sini itu adalah lebah lokal Pak. Lebah lokal, kemudian lebahnya tidak boleh dikasih makan. Jadi lebahnya cari makan langsung di hutan. Terus cara pengolahannya juga lain dari yang lain. Kita itu dipanasi Pak. Karena kita percaya dari turun-temurun bahwa yang dipanasi itu untuk penyembuhan anak kecil, orang dewasa itu lebih baik yang dipanasi Pak. Siap ya Pak ya. Jadi keunikan tentang dipanasi itu mungkin detailnya gimana Pak? Jadi kita ngambil lebah, kita kan lebahnya digantung seperti ini Pak. Tapi ada yang juga di atas. Terus nanti kita ambil madunya, kita taruh dalam plastik, kemudian kita tuang ke dalam wadah, kita panasi pakai kompor, kemudian kita saring Pak. Nah terus setelah kita saring dingin, kita masukkan ke dalam botol-botol untuk dijual. Itu ada alasan apa Pak kenapa harus dipanasi? Biasanya kan orang mengkonsumsi langsung, diperes gitulah. Ya memang kita itu ada dua versi Pak. Pertama versi yang diperas langsung, madunya namanya madu mentah. Tapi kita itu pakai madu mateng karena dari ilmu titen itu madu mentah dan madu mateng itu ternyata lebih berkhasiat yang madu mateng Pak, kita mentah. Tapi pemanasannya tidak boleh terlalu panas. Karena kan dari mbah dulu bahwa sarang lebah itu terdiri dari getah-getah pohon, terus air liur lebah, terus ada lilin dan lain-lain, itu akan tercampur juga dalam madu dan itu mungkin lah. Jadi itu menurut orang sini itu lebih berkhasiat ya untuk mengobati. Apa ada buktinya Pak itu? Ya kalau mau dibuktikan ya tentunya dari UGM ada lab yang independen yang untuk edukasi dan lain-lain, itu kami lebih percaya daripada lab untuk promosi Pak. Kita percaya di UGM. Jadi ini Pak Hari pengen agar dibuktikan di lab ya? Iya Pak. Bahwasanya madu yang dihasilkan dengan ekstraksinya dengan dipanasi dengan sarangnya itu bisa lebih tinggi. Iya, karena untuk membuktikan pengetahuan yang sudah lama Pak, dari turun-temurun. Turun-temurun ya. Ya ini menarik sekali. Tapi nanti kalau terbukti bahwasanya itu tidak baik bagaimana Pak? Kalau memang sudah ada buktinya di lab oleh
laboratorium yang independen, kami ikut yang lebih baik, Pak. Kami tidak menutup untuk kemajuan, nggak menutup, tapi kalau sampai saat ini kami masih percaya yang dipanasi lebih baik. Jadi Bapak yakin ya? Yakin gitu ya. Ya, ini menarik, nanti kita akan coba diskusikan dengan para peneliti apakah bersedia untuk menerima tantangan dari Pak Hari untuk menguji apakah madu yang dipanasi dengan madu yang tidak dipanasi saat diekstraksi itu berbeda signifikan, dan kalau berbeda mana yang lebih baik, kira-kira seperti itu. Sekarang saya di Fakultas Peternakan, tepatnya di kebun Fakultas Peternakan UGM. Saya akan menanyakan kepada salah satu narasumber tentang madu. Beliau adalah mahasiswa S3 di Fakultas Peternakan UGM yang meneliti tentang madu ya, dan atribut-atributnya. Mari kita ke kebun, ketemu dengan beliaunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Sehat Pak Dwiko. Salam. Oke, salam, Pak. COVID-19 ya. Salam COVID-19, Nggak boleh. Pak. Kita harus jaga jarak ya. Iya Pak, siap. Apa kabar siap. nih? Sehat Pak. Alhamdulillah. Jadi lagi ngapain ini, Mas? Lagi ngamati perkembangan koloni lebah lancen Pak. Oke. Mungkin Mas Agus pernah ingat ya, kita pernah mengunjungi masyarakat desa di sekitar hutan Wanagama. Mereka iya. punya keunikan tersendiri ketika ingin mengolah madunya ya. Itu terutama dengan cara dipanaskan gitu Iya ya. Pak. Oke. Nah, saya pengen bertanya ini, sebenarnya wajar nggak sih orang memanen madu dengan caranya dipanaskan begitu? Sebenarnya kalau untuk proses pemanasan itu sebenarnya kalau di dalam untuk madu sendiri boleh dengan syarat itu nggak lebih dari 40 derajat Celcius nggih Pak, kalau menurut saya, karena ada beberapa literatur yang menyatakan itu. Jadi ketika kita memanaskan lebih dari itu, nanti resikonya terutama mungkin vitamin, terus ke proteinnya, asam aminonya, terus enzim yang ada di dalam madu itu akan rusak. Ada bukti-bukti empiris atau hasil penelitian? Kalau hasil penelitian dari beberapa publikasi sudah banyak sekali, jadi pengaruh pemanasan ke arah komposisi kimia madunya itu sendiri Pak. Nah, jadi rekomendasinya bagaimana nih? Solusinya karena memang proses pemanasan yang madu sarang yang apis cerana itu gitu permasalahannya di Panaran itu Pak. Jadi mungkin solusinya nanti kita bisa ketika proses panen lewat proses pengirisan Pak. Jadi karena memang ketika nanti dipanaskan, dikukus, dia biasanya untuk melarutkan waxnya atau lilin itu kan biasanya butuh suhu panas Pak. Bisa di atas 60 derajat Celcius lilinnya meleleh. Nah nanti lilin di atas, madu di bawah. Nah itu biasanya udah nilai nutriennya sudah rusak, jadi yang tersisa itu gula. Nah gula itu kan sangat berbahaya bagi manusia, terutama mungkin penderita diabetes, karena memang kita tahu madu itu sebagai pangan fungsional yang menyehatkan, bukan obat ya Pak. Kalau mungkin obat itu reaksinya pada saat itu, tapi kalau pangan fungsional yang menyehatkan itu dia jangka waktu yang bertahap, tetapi memberikan manfaat yang bagus untuk kesehatan gitu Pak. Oke, terima kasih Pak Agus Salim. Sama-sama Pak atas Dwiko. wawancaranya hari ini. Semoga ini bisa di elaborasi lebih lanjut ya. Oke, siap Pak. Selamat melanjutkan pekerjaan. Oke, siap. Matur nuwun. Selamat menyelesaikan PhD-nya juga. Sami-sami Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya sedang menuju Fakultas Kehutanan UGM untuk menemui seorang narasumber yang mendalami tentang hasil hutan non kayu, dalam hal ini adalah madu, untuk menanyakan tentang bagaimana sebenarnya madu yang dipanasi secara ilmiah. Apakah bisa diuji dan dibuktikan bahwasanya keyakinan masyarakat berdasarkan pengetahuan tradisional itu betul-betul bisa divalidasi oleh laboratorium yang digawangi oleh Dr. Rini Pujiarti. Mari kita menemui beliau. Nah, Bu Rini, ini kebetulan saya bisa menemui Bu Rini hari ini untuk mencari informasi tentang bagaimana madu yang dipanaskan dengan madu yang tidak dipanaskan itu akan berbeda hasilnya, khasiatnya dan sebagainya.
Karena beberapa waktu yang lalu saya mendengar Bu Rini ini menerima tantangan dari masyarakat untuk membuktikan apakah pengetahuan tradisi tentang madu itu memang bisa divalidasi secara ilmiah. Mungkin Bu Rini bisa menceritakan bagaimana tanggapan Bu Rini terhadap masalah ini. Ya, jadi beberapa waktu yang lalu saya memang menerima madu dari masyarakat dari hutan sekitar Wanagama 1 yang diekstraksi dengan cara dipanaskan dan tanpa pemanasan. Mungkin informasi di awal dulu bahwa pemanasan ini dilakukan pada suhu sekitar 60 derajat Celcius, jadi memang tidak sampai mendidih gitu ya, diekstraksi dengan panas dan segera didinginkan, dan waktu pemanasan pun tidak terlalu lama. Berdasarkan tantangan tersebut, memang kami melakukan pengujian terkait dengan kandungan proteinnya juga, isinya, kemudian vitaminnya juga, dan juga pengujian flavonoid. Nah, mungkin bisa diterangkan hasilnya sekarang bagaimana, Bu? Hasilnya, jadi kalau dari hasilnya untuk tadi yang terkait uji lanjutnya itu ya, jadi untuk flavonoid memang untuk madu yang diekstrak dengan panas tadi memiliki nilai yang lebih tinggi dibandingkan dengan madu yang tanpa pemanasan. Jadi kadar flavonoid 3 kali lipat. 3 kali lipat Iya. ya. Kalau untuk kandungan protein bisa dikatakan tidak terlalu tinggi memang. Ini mungkin juga karena pengaruh tadi suhu itu bisa juga, tetapi kandungan protein yang diperoleh di sini dengan pemanasan itu kandungan protein lebih tinggi ternyata. Lebih tinggi dari yang tidak dipanaskan. Yang tidak dipanaskan. Kemudian untuk dengan vitamin C dengan pemanasan atau tanpa pemanasan tidak terlalu signifikan berbeda. Jadi memiliki nilai kandungan vitamin C yang cukup tinggi madunya dibandingkan madu-madu lain, bisa sampai 2 kali lipat kandungan vitamin C-nya, dan memiliki nilai yang tidak berbeda untuk yang dipanaskan maupun yang tanpa pemanasan. Jadi kelebihan dari madu yang diekstraksi dengan pemanas, dengan dipanasi, salah satunya juga adalah kandungan kadar air yang lebih rendah dibandingkan tanpa pemanasan. Nah, hal ini juga menjadikan nilai positif dari madu itu, yaitu tidak mudah terfermentasi, karena dengan adanya pemanasan itu menyebabkan bakteri yang ada pada madu itu bisa mati, dan ini juga menghindari terjadinya perubahan rasa atau fermentasi yang menyebabkan madu itu bisa berubah menjadi asam. Menarik sekali Bu Rini hasil penelitiannya, ternyata ada validasinya. Nah, kesimpulan Bu Rini bagaimana ini? Ya, jadi berdasarkan pengujian memang bisa disampaikan bahwa madu yang dengan dipanasi dan tanpa pemanasan itu agak sedikit berbeda, dan madu dengan dipanasi tadi, tapi dengan catatan ya, kalau saya lihat di suhunya memang di bawah 70, dan ini dilaksanakan tidak dalam jangka waktu yang tidak begitu lama, jadi mungkin sekitar hanya 20-30 menit ya kalau di formasi yang diperoleh. Jadi itu secara umum madu yang dengan pemanasan, jadi dengan pemanasan itu memang memiliki dari kimia maupun kualitas lebih bagus dibanding yang tanpa pemanasan. Tetapi ini juga tergantung nanti aplikasi untuk apa. Nah, ternyata di balik manisnya secawan madu Wanagama tersimpan beberapa pelajaran yang penting untuk diambil. Yang pertama, pengetahuan itu bisa diproduksi oleh siapa saja termasuk masyarakat awam. Mereka telah terbiasa mempraktekkan apa yang disebut dengan 3N, niteni, nirokelan, nambahi. Yang kedua, pengetahuan tradisi itu ternyata bisa divalidasi dengan menerapkan prinsip-prinsip ilmiah sebagaimana yang telah dipraktekkan oleh para peneliti di perguruan tinggi. Yang ketiga, keduanya, pengetahuan tradisi dan pengetahuan ilmiah itu ternyata bisa berjalan seiring. Pengetahuan ilmiah bisa mengambil inspirasi dari pengetahuan tradisi, sedangkan pengetahuan tradisi bisa dipegangi oleh masyarakat sebagai panduan dalam hidupnya. Kemudian yang keempat, dari dua model pengetahuan tersebut, perlunya kita mengembangkan co-production of knowledge atau co-production of science, menyatukan antara pengetahuan tradisi dengan pengetahuan akademisi dengan ilmiah, dan menjadi mainstream dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Kini saatnya para akademisi, para mahasiswa untuk bisa menghargai kearifan lokal dan juga mengembangkannya menjadi pengetahuan yang lebih ilmiah.